Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan melakukan walking tour di Yogyakarta. Ikutin terus ya. Bentar, belum pernah. Kita sedang berada di Masjid Agung Puro Paku Alaman. Nah, masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Paku Alam II, yaitu pada tahun 1850 Masehi. Untuk pendirian masjid ini ditandai dengan adanya batu tulis yang terdapat pada dinding serambi yang bertuliskan dua buah dalam bahasa Arab dan juga dua buah dalam bahasa Jawa. Setelah perbaikan, serambi masjid ini tetap berada di sebelah utara dan selatan masjid. Lalu Masjid Agung Pura Paku Alaman saat ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu untuk sholat, serambi, dan juga teras. Dahulu pada saat dibangun diperkirakan masjid ini berbentuk segi 4 dan hanya terdiri atas ruangan sholat saja dan belum seluas seperti saat ini. Jadi Masjid Paku Alaman ini merupakan salah satu bangunan yang dijadikan bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Kauman, Masjid Agung Pura Paku Alaman, Gunung Ketur, Yogyakarta. Nah, di dalam masjid ini terdapat namanya Matsurah, yaitu merupakan tempat untuk sholat raja yang terletak di saf paling depan. Nah, Matsurah tersebut terbuat dari kayu yang terdapat ukiran bunga hias ceplok bunga dan juga stilisasi huruf Arab atau sering disebut dengan mirok. Nah, di bagian dalam di lantainya itu lebih tinggi daripada lantai bangunan Hindu. Oke, jadi Masjid Agung Pura Paku Alaman ini menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Yogyakarta yang terletak di Kauman, Gunung Ketur, Yogyakarta. Teman-teman bisa lihat kalau atapnya ini masih berbentuk mahkota atau mustaka. Nah, untuk sisi depan ini dahulunya ini adalah gelombang air, lalu dijadikan sebagai teras depan Masjid Pura Paku Alaman. Lalu untuk di sisi utara ini terdapat rumah pengurus masjid dibangun, dan untuk sisi selatan dibangun untuk tempat wudhu. Iya, apa? Satu. Kios oleh-oleh kerajinan tangan dan bahkan beberapa spot foto yang instagramable banget. Yuk kita jalan-jalan dulu ke bagian dalam. Nah, di sebelah ini terdapat area food court. Kalau lihat dari sana ada gudeg legendaris yang sudah ada sejak puluhan tahun. Buat yang suka kopi juga ada kedai kopi lokal yang masih dapat buat nongkrong santai. Nah, di area kanan ada kios yang menjual jajanan pasar seperti popcorn, jenil, dan lupis. Jamin nostalgia banget. Nah, teman-teman, sempatkan waktu untuk mencoba beberapa kuliner di sini. Kalau suka belanja, jangan lupa cek kios oleh-olehnya juga. Siapa tahu ada yang menarik untuk dibawa pulang. Baik teman-teman, itu tadi sekilas tentang Pasar Sentul yang sekarang tampil dengan wajah baru. Nah, gimana? Menarik kan? Kalau ada yang butuh
rekomendasi tempat makan atau belanja, jangan ragu buat datang ke Pasar Sentul ya. Sekian welcome tour di Pasar Sentul. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Dadah! Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit sejarah tentang Pura Pakualaman yang ada di belakangku ini. Jadi pura ini dahulunya adalah pura yang dijadikan sebagai kediaman para pangeran Pakualam. Dan fun fact-nya, pura ini merupakan peninggalan resmi dari Keraton Yogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta. Nah, masa sih? Iya, jadi dahulu pada tahun 1812 Kesultanan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta mendapatkan penyerangan dari pasukan Inggris. Nah, situasi ini tuh dia mengharuskan Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Kadipaten Notokusuma, yaitu dengan memberikan tanah yang ada di belakang ini. Nah, setelah penyerahan kekuasaan tersebut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II, Pangeran Notokusuma mendirikan istananya, yaitu Pura Pakualaman yang ada di belakang ini, sebagai tempat kediaman resmi para Pakualam yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai sejarah Pura Pakualaman, di sini aku akan menjelaskan mengenai arsitekturnya. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa kawasan yang luas ini tidak hanya mencerminkan kemegahan arsitekturnya, tetapi juga perpaduan unik antara seni, budaya, dan juga sejarahnya. Kemudian, Pura Pakualaman ini berarsitektur tradisional Jawa yang sangat kental dengan prinsip tata ruang tradisional Jawa, yaitu catur gatra tunggal yang melambangkan 4 elemen penting, yaitu bangunan keraton ini, kemudian terdapat juga alun-alun keraton, Pasar Sentul, dan juga Masjid Gede Pakualaman. Catur gatra tunggal ini juga diterapkan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat loh teman-teman semua. Kemudian, bangunan utama di Pura Pakualaman sendiri ini berarsitektur Jawa yang teman-teman sendiri mungkin bisa lihat dari pendoponya yang luas, kemudian terdapat juga penggunaan atap joglo dan juga ornamen ukiran kayu. Nah, meskipun berada di hiruk-pikuk kota Yogyakarta yang semakin modern ini, Pura Pakualaman berhasil mempertahankan keaslian bangunannya dan juga mencerminkan keindahan dan kearifan arsitektur tradisional Jawa dengan upaya pelestarian yang dilakukan. Oke, jadi kita sepertinya belum bisa masuk ya ke dalam pura ini, tapi aku di sini bakal jelasin apa aja sih yang ada di dalam pura ini. Jadi, di dalam kompleks Pura Pakualaman ini terdapat banyak sekali bangunan dan taman yang menarik. Nah, seperti ada pendapa Sewatama, Bangsal Seringgana, Gendong Mayra Kacap, Bangsal Prangkarsa, dan Gedong Purworetno. Bangunan-bangunan ini tuh memiliki fungsinya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi yaitu ada yang digunakan sebagai upacara seremonial, lalu ada yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi seni, dan ada juga yang digunakan sebagai tempat tinggal Sri Pakualaman dan keluarganya. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan Nova tadi, kalau Pura Pakualaman ini sempat digunakan sebagai tempat tinggal Adipati Kadipaten Pakualaman sekaligus pusat pemerintahannya juga. Nah, aku juga mau nambahin kalau pada masa pendudukan Jepang, pura ini sempat digunakan sebagai latihan bela diri dan juga kesenian Jawa. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan di Pura Pakualaman ini, setiap 35 hari sekali, Kadipaten Pakualaman mengadakan upacara adat ganti Jawa atau pergantian prajurit penjaga Pura Pakualaman. Pergantian ini diramaikan dengan atraksi seni budaya. Kemudian selain itu mereka juga mengadakan acara rutin seperti Lampah Ratri pada 1 Muharram dan melibatkan masyarakat sekitar. Halo Sobat Wisata, bagaimana nih setelah berjalan-jalan di Masjid dan Pura Pakualaman serta Pasar Sentul? Masih semangat? Tetap semangat ya teman-teman. Nah, di destinasi selanjutnya yaitu Jamu Ginggang, teman-teman akan dibantu oleh aku, Tari, dan rekan saya Adrian. Jamu Ginggang merupakan jamu pertama yang ada di Yogyakarta. Jamu Ginggang sendiri terletak di Jalan Masjid nomor 32, Kauman Pakualaman, Kota Yogyakarta. Ya, komplek itu isinya apa? Tenda. Jamu Ginggang pertama di atas Prakarsa Beliau adalah arti dari
untuk menjual racikan jamunya di luar masyarakat kabupaten. Disitulah Joyo mulai menjual jamu di tahun 1940-an dengan cara berkeliling ke masyarakat. Dalam waktu yang sama, dirinya juga merintis warung jamu kecil di Pinggangan yang menjual jamu tradisional bakal jamu pinggang saat ini. Namun, Ginang sendiri merupakan pemberian dari si Paku Alaman 7 yang merupakan penggalan dari kalimat jamu Jawa asli Tan Pinggang yang merupakan bahasa Jawa yang artinya saling akrab dan rukun. Baik, sebelum ke informasi selanjutnya, teman-teman bosan nggak sih kalau minuman cuma itu aja? Nah, pas banget nih, jamu pinggang ini menyediakan aneka jamu, mulai dari jamu biasa, minuman dingin, hingga jamu telur. Nah, teman-teman di sini bisa menikmati langsung menggunakan gelas dan dapat menggunakan botol jika ingin dibawa pulang. Untuk jamu di jamu pinggang ini juga menyediakan aneka cemilan seperti roti yang disajikan di meja untuk teman-teman sebagai snack pelengkap untuk meminum jamu. Halo teman-teman semua, kali ini kita ada di Jamu Pinggang bersama Ibu Yayu sebagai owner kelima Jamu Pinggang. Mungkin Ibu Yayu bisa perkenalan. Baik, Jamu Pinggang Paku Alaman adalah milik 5 bersaudara. Saya bersama saya adalah kelima dari cucu-cucu yang 5 bersaudara. Kenapa ada Jamu Pinggang di daerah Paku Alaman? Awalnya dari simbah canggah saya dulu yang bernama Mbak Joyo, berawal dari abdi dalam di Puro Paku Alaman. Saat itu yang sedang menjabat Menteri 1 Kabupaten Paku Alam yang ke-6 dan yang ke-7. Simbah Joyo awalnya dari abdi dalam, kemudian diangkat menjadi kabir di Puro Paku Alaman. Mbak Joyo diberi kepercayaan untuk meracik meramu jamu dari akar, batang, daun, bunga sampai bijinya. Pada saat itu keluarga Kabupaten intern di keluarga Kabupaten Paku Alaman sedang banyak yang kena sakit atau baru tidak sehat. Kemudian Mbah Joyo dengan piawainya meracik jamu dari resep Sri Paku Alam yang ke-6 dan yang ke-7. Alhasil Mbah Joyo bisa meracik jamu dengan sangat berkhasiat. Jadi keluarga di lingkungan intern Puro Paku Alaman menjadi sehat. Karena kepiawaiannya, Mbah Joyo diberi julukan Joyo Tan Genggang. Itu awalnya nama Genggang. Tan Genggang berasal dari bahasa daerah atau bahasa Jawa yang artinya tansah renggang. Tansah renggang maksudnya artinya hubungan intern Puro Paku Alaman dengan di luar Paku Alaman tidak ada jarak pemisah, jadi langgeng abadi. Halo teman-teman semuanya, saat ini kami ada di Kawedanan Hageng Panitro Puro. Panitro Puro ini adalah salah satu institusi penting dalam struktur pemerintahan Keraton Yogyakarta. Institusi ini berfungsi sebagai lembaga administratif dan birokrasi yang mengelola urusan internal keraton, khususnya yang berkaitan dengan tata usaha, dokumen, serta administrasi resmi. Nama Panitro Puro berasal dari bahasa Jawa di mana Panitro berarti pencatat atau sekretaris, dan Puro merujuk kepada istana ataupun keraton. Panitro Puro ini berfungsi sebagai sekretariat dalam struktur pemerintahan keraton. Saat ini dipimpin oleh GKR Condro Kirono, putri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono X. Beliau telah lama menjabat sebagai Panghageng sejak tahun 2013. Untuk fungsinya, itu ada fungsi administrasi dan tata usaha untuk mengelola dokumen resmi keraton, termasuk surat-surat penting, arsip sejarah, dan catatan administrasi lainnya. Lalu ada juga protokoler dan upacara, itu untuk menangani protokol resmi dan untuk mendukung pelaksanaan berbagai upacara adat keraton. Lalu yang ketiga itu ada koordinasi internal, itu untuk bertanggung jawab atas
pengaturan, komunikasi, dan koordinasi di antara lembaga-lembaga dalam keraton. Lalu untuk fungsi lainnya itu ada pelestarian tradisi dan warisan budaya. Hal ini untuk mencatat serta menjaga dokumen tradisional keraton untuk memastikan keberlanjutan adat dan budaya Yogyakarta. Sejarah Kawedanan Hageng Panitropuro ini berakar dari struktur pemerintahan tradisional Keraton Yogyakarta yang didirikan pada 1755 setelah Perjanjian Giyanti. Dalam pembagian struktur tersebut, keraton membutuhkan lembaga administratif yang berfungsi sebagai pusat dokumen dan tata kelola. Seiring berjalannya waktu, Kawedanan Hageng Panitropuro ini berkembang untuk menangani berbagai fungsi administratif yang semakin kompleks. Di era sekarang ini, meskipun sebagian besar fungsi pemerintahan diambil alih oleh pemerintah daerah Yogyakarta, Kawedanan ini tetap berperan dalam menjaga keberlanjutan serta warisan budaya keraton, terutama sebagai lembaga pengarsipan dan dokumentasi sejarah. Nah, sebagai bagian dari keraton, Kawedanan Hageng Panitropuro ini bekerja di bawah Sultan Yogyakarta dan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas keraton yang bersifat administratif dan simbolik. Institusi ini menjadi penjaga tradisi tertulis keraton serta penghubung antara aspek budaya dan administratif keraton. Sekian dari kami, sampai jumpa. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berjalan menuju ke lapas kelas 2A Yogyakarta yang ada di Paku Alaman. Jadi lapas ini tuh dibangun peruntukannya tidak hanya untuk tindak kasus kejahatan, namun untuk rehabilitasi masyarakat. Oke, selamat datang teman-teman. Jadi sekarang kita berada di lapas kelas 2A Yogyakarta. Jadi kami sebagai tutor kalian akan sedikit menjelaskan tentang lapas ini. Jadi yang pertama itu lapas ini dibangun oleh negara Belanda, terus dilanjutkan di periodenya Jepang. Namun saat ini lapas ini dipegang oleh pemerintahan Yogyakarta. Lapas ini tidak hanya untuk kasus tindak kejahatan, namun sebagai tempat untuk orang rehabilitasi agar masyarakat yang telah masuk ke dalam lapas ini dapat kembali ke masyarakat lebih baik. Seperti contoh kegiatan seperti kerajinan, lalu ada gamelan sebagai objek untuk mereka dapat kembali ke masyarakat lebih baik. Oke, jadi di tempat ini kita bisa melihat bagaimana warga binaan memperbaiki diri, mengasah keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Jadi dari lapas penjara kelas 2A ini, kita dapat belajar bahwa penjara bukan akhir perjalanan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti walking tour kita di Paku Alaman ini. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman yang terletak di Jalan Binaran Wetan Nodika, Gunung Ketur, Paku Alaman, Yogyakarta. Yuk saksikan keseruannya, let's go. Let's go. Langsung saja kita mulai dengan entrance yang merupakan jalur evakuasi serta akses keluar masuknya kendaraan di sini. Oke, jadi sebelum teman-teman masuk ke gedung, teman-teman akan disambut dengan sebuah monumen serta senjata mesin sedang Browning machine gun buatan Jepang yang pernah digunakan oleh TKR dalam pertempuran Palagan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945. Ruangan pertama yakni ruang tamu merupakan ruangan yang cukup megah dengan aksen kayu serta chandelier yang memberikan kesan klasik dan elegan. Baik, yang ini adalah ruang kedua yakni ruang santai. Ini merupakan ruang di mana Jenderal Sudirman bersantai dan membimbing putra-putrinya di sini. Dan disinilah merupakan tempat koleksi peralatan-peralatan Jenderal Sudirman semasa beliau menjabat sebagai Panglima Besar. Oke guys, sekarang kita masuk ke ruangan keempat yang dimana ini merupakan ruang tidur untuk tamu-tamu yang sedang menginap di kediaman Jenderal Sudirman.
Nah, kalau ruangan kelima ini merupakan ruang tidur dari Panglima Besar Jenderal Sudirman beserta istrinya. Ruangan yang ini cukup sama dengan ruangan yang sebelumnya, tetapi dengan perbedaan ini merupakan ruangan yang ditempati oleh putra dan putri Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, kalau di sini ini merupakan ruangan konferensi atau ruangan untuk mengadakan acara besar-besaran yang diadakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan teman-temannya atau rekan kerjanya. Oke guys, kita udah sampai di ruang koleksi pribadi Jenderal Sudirman. Di ruangan ini kalian bisa lihat barang-barang pribadi Jenderal Sudirman, mulai dari tongkat ikonik sampai seragam militernya. Uniknya, tongkat ini selalu beliau bawa saat perang gerilya. Bisa kita lihat ada seragam dari peninggalan pahlawan Jenderal Sudirman. Wah, keren banget kan? Oke guys, kita udah sampai di ruang diorama Museum Jenderal Sudirman. Nah, lanjut ke sini kita lihat diorama perang gerilya. Wah, keren banget kan? Diorama ini menggambarkan perjuangan Jenderal Sudirman dan pasukan saat melawan penjajah. Di ruangan ini ada beberapa koleksi dokumentasi terdiri atas foto berbagai momen dalam perjalanan karir Jenderal Sudirman. Bisa kita lihat ada beberapa gambar saat pahlawan kita berjuang. Ya, bisa kita lihat guys. Bagian sini ada juga. Ya, dia guys gambarannya saat dulu. Oke guys, thank you atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan see you.